si Abbas sedang buron, akan ditangkap. Karena viral di Santoro Republik Indonesia bahwa Anwar Abbas yang kerok daripada teroris di Republik tercinta ini. Sesuai dengan statement Ahok, semua yang menghujat sayaku akan dipermalukan satu persatu. Disikat. Ini si Yusuf Kala udah harus di center bener ini gerak-geriknya nih. Intinya Pak, karena Densus 88 udah bergerak sejauh ini, harus didukung penuh Pak. Sehingga benar-benar mereka kita pojokkan ini. MUI ini harus dibubarin. Si Maruf Amin katanya minta maaf, nggak ada minta maaf. Kalau dia terbukti terlibat, kita harus tuntut dia. Ini negara Indonesia nih, bukan negara khilafah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol. Setuju ya, sebelum masuk ke ulat bulu, saya mau kasih tahu saya setuju dengan Pak Pendeta Johan bahwa itulah kita memang ini bukan kita oh ini Kristen harus, oh bukan. Kristen pun hanya sebuah agama saja. Ini adalah Pancasila. Ini adalah jalan hidup kita yang ada di Indonesia. Karena Pancasila, dulu pernah kita bahas dengan Pak Tobing juga di sini. Anda akan pilih Alkitab atau pilih Pancasila. Saya bilang, saya pilih Pancasila. Saya bilang begitu ya, kalau dipilih. Orang Islam bingung, pilih Al-Quran atau Pancasila. Mereka bingung. Kalau saya mah nggak bingung. Pancasila kita pilih. Karena Pancasila sudah sesuai dengan ajaran di Alkitab. Simpel sekali kalau kita mau pikirannya ya. Dan luar biasa. Itu dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah lebih dari cukup. Sangat benar pada waktu saya katakan Kris kejar ringkus. Jadi Pangap sekarang nggak main-main. Apalagi Kasat. Kasat ini sampai dia waktu seremonial Parawel, ya kan, dia sampai lagu Batak. Artinya apa? Dia sadar di TNI itu orang-orang Batak lah yang berani untuk berbuat sesuatu bagi negara Republik tercinta ini. Hashtag kita malam ini, si Abbas sedang buron, akan ditangkap. Karena viral di Santoro Republik Indonesia bahwa Anwar Abbas yang kerok daripada teroris di Republik tercinta ini. Ya bandar begitu maksudnya ya Pak. Maksudnya bandar atau bagaimana Pak? Ya salah satu ya kan. Sesuai dengan statement Ahok, semua yang menghujat sayaku akan dipermalukan satu persatu. Maruf Amin dong. Ya Maruf Amin juga. Ya termasuk. Tunggu waktu tanggal mainnya. Ya kita berdoa supaya dia percaya Yesus selamat. Oke? Supaya dia diam-diam ya. Karena bagaimanapun negara ini ibarat firman Tuhan katakan, kami sudah letih, lesu berat. Artinya Tuhan Yesus katakan akan memberikan kelakan. Yang kedua, kita nih 76 tahun merdeka sudah terjepit sekali. Tidak ada tenaga kita, ya kan? 80% gereja itu dihajar oleh COVID. Bahwa COVID itu Tuhan izinkan, walaupun COVID itu terjadi, adalah perbuatan manusia. Ini tegas saya katakan, bukan dari alam. Tuhan Yesus tidak mau menghakimi kita dengan membuang COVID. Terlepas apakah korban yang mayoritas atau minoritas, pasti itu perbuatan manusia. Ingat, kesaksian Dirjen yang tobat dulu, yang di Wuhan menyatakan, ini perbuatan antar negara, bisa Iran, Amerika, atau Tiongkok. Tapi saya yakin itu dari Iran yang MH370, ingat. Teman saya itu sebagai ahli radar yang dikirim Soekarno ke Kanada, Tiongkok Angkatan Laut, dia pertama telepon saya. Ferdinand, taruhan kita, saya udah email kedutaan Inggris untuk memberitakan tidak akan ketemu lagi MH370. Kenapa? Karena situ pembelot Amerika dan Cina menempatkan alat pembunuh massal dari Iran untuk menghantam Washington. Jadi jelas COVID dulu itu bukan mantung.
buatan manusia. Percaya apa tidak, ini fakta. Bagaimanapun sekarang sudah pelan-pelan sirna. Karena Tuhan Yesus masih kasihan dengan gereja-gereja di dunia, khusus Indonesia. 80% itu hidupnya nggak becus. Saya terlalu yakin tidak. Karena Jokowi ini ya sudah angkat pangkat kasat, itu nggak main-main. Si Dudung ini akan dia perintahkan, maaf ya, dia minta izin dengan Kapolri, perintahkan segera Kapolda seluruh Indonesia. Saya yang maju nanti anak buah saya, Pangdam-Pangdam, menyikat reman-reman, terutama kadung-kadung. Percayalah. Karena bagaimanapun, si Dudung ini pasti naik jadi pangkat. Itu untuk membuktikan kerja-kerja nyatanya. Cuman saya nggak tahu ya seberapa kuat network kita di mahasiswa nasionalis ya. Karena gerakan ini kalau nggak didukung oleh mahasiswa, nggak terlalu menggelegar nanti, harus mahasiswa nih, Pak. Sementara BMI ya, apa namanya? BEM UI ya, BEM UI. Ya. Itu kan udah jelas khilafah semua banyak. Ya. Sementara BEM nasional juga banyak khilafah. Nah ini kalau misalnya ada kelompok-kelompok sel-sel mahasiswa yang masih nasionalis, kemudian kita galang kekuatannya dengan isu ini, wah menggelegar nih Pak. Bisa banyak yang berbalik akhirnya ketakutan ikut dukung nasionalis ya. Cuman jangan lengah lagi. Memang harus pentolannya udah harus disikat aja udah. Disikat. Ini si Yusuf Kalla udah harus di center bener ini gerak-geriknya nih. Ya kan? Ada komunikasinya dengan pentolan-pentolan HTI atau khilafah itu harus dipantau bener nih. Nah, intinya Pak, karena Densus 88 udah bergerak sejauh ini, harus didukung penuh Pak. Harus didukung penuh nih Densus. Kalau nggak ada Densus repot ini kita. Ini momentum ya. Jangan nunggu lagi another case ya, baru timbul lagi, baru kita gitu lagi. Jadi dukungan untuk Densus harus kuat, mahasiswa harus digalang, yang nasionalis, kemudian kita suaranya makin diperbesar. Kalau bisa semua Kristuber atau siapapun yang nasionalis bersuara yang sama ya, sehingga benar-benar mereka kita pojokkan ini. MUI ini harus dibubarin. Si Maruf Amin katanya minta maaf, nggak ada minta maaf. Kalau dia terbukti terlibat, kita harus tuntut dia. Ini negara Indonesia nih, bukan negara khilafah. Benar tuh, harusnya teman-teman nggak usah ngandelin mahasiswa lah, atau ngandelin siapa. Nah, kita kan ada di tim di WA nih. Buat aja. Nanti kami punya orang lapangan turun. Saya sekarang sih berharap sama orang yang punya cinta. Kita bukan kemarin kan kita bikin sesuatu juga banyak yang ikut, tapi beberapa juga banyak yang tanda kutip ngebosin. Kalau saya rasa kita aja udah. Saya sih siap juga tuh yang tadi Bapak bilang, Bapak Pendeta turun gunung. Udah waktunya kita turun gunung. Bukan lagi bicara di mimbar, bicara di lapangan luas bahwa pemerintah adalah perwakilan daripada Elohim. Kalau kita diem, ya buat apa kita punya hikmat? Nah, maksud saya, ayolah teman-teman bikin satu tim lewat diskusi, lewat darat. Karena dari kita lah beberapa jumlahnya, tapi bisa menguatkan banyak orang. Ngandelin, saya di lapangan sendiri aja gregetan. Saya sering ketemu orang banyak dengan sendiri. Daripada orang banyak, sekarang benar tadi Pak Jenderal bilang, nasionalis. Benar, tapi nasionalis kita nih, banyak orang yang sekarang teriak-teriak posisi BUMN. Terus posisi hal-hal yang enak. Sedangkan negara lagi kredit. Dia pikir kita ini aman terkendali, ngandelin pangap, ngandelin keamanan. Enggak, mereka sedang bikin struktur bangunan yang kuat. Kita lagi mengamat-ngamatin. Seharusnya kita harus bersuara. Kalau ketemu musuhnya kan keluar. Oh, ini musuh. Benernya. Kalau sekarang musuh juga dekat kita. Pada waktu kita lengah, kita ditikam. Kenapa? Soalnya udah bicara tentang khilafah, kelompok ekstrim. Ini udah masif.
udah menjadi sebuah benih, sebuah kehidupan yang menakutkan. Seorang MUI aja berani berkata gitu, apalagi yang lain. Jadi menurut saya benar tadi Ibu Linda, ayo kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu eksklusif, turun ke lapangan, 2-3 orang berkumpul, di situ suara kita juga ada. Yang penting media, datengin media, daripada jumlahnya banyak nggak ada media. Saya punya pengalaman tuh Pak Paul, teman-teman. Ketika kami geruduk balai kota, nggak ada media mau ngeliput karena mereka udah bungkam. Tapi ketika kita bikin satu hal yang membuat yang tadinya diem bisa terpopuler, karena kita bikin suara dan juga bikin satu hal yang membuat perhatian. Nah, ini bukan main-main soal negara. Kalau kita mau eksperimen, ini aman terkendali. Kita udah bicara lama aman terkendali, tapi ternyata mereka lebih galak. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.